Motanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana TVRI Sumatera Barat kasadonyo. Baka kini dun sana mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dun sana yo. Sana mana kini Ambo Oscar menemani dun sana kasadonyo di podcast kesayangan kita bersama. Podcast sampai motanya orang awak di siko tampeknya dun sana. Dan seperti biasa dun sana di podcast sampai mota kini kita menghadirkan seorang bintang tamu. Seputar selebgram, influencer, konten kreator, seputar itulah entrepreneur, yang mulai itu lalu sana. Dan kini kami sudah menghadirkan seorang yang menjadi seorang konten kreator, sudah tuh seorang entrepreneur. Kalau senyum Bang Koko. Langsung saja kita perkenalkan ke di sana Bang Primadani. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang Oscar. Siang juga. Bang Primadani. Dani Dan aja. Iya. Kalau Bang Primadani itu bilangan prima. Iya, benar. Yang pertama. Iya, betul. Matematika kita nanti. Kita nggak bahas matematika. Iya, itu bahas konten kreator Abang. Sudah tuh Abang sebagai pengusaha. Banyak banget dia gitu. Oke, tapi di konten kreator dulu lah. Abang kan udah lama, cukup lama lah di dunia konten kreator. Tapi konten kreator dulu atau entrepreneur dulu, Bang? Konten kreator dulu. Oh, konten kreator dulu malah. Malah sebelum konten kreator ya apa ya? Ya nyanyi itulah musik. Oh, musik. Iya. Oh, jadi penyiar. Nah, konten kreator nih iseng manolong orang lah itu. Iya, menolong UMKM gitulah, iseng awalnya. Oh, Bang kok bisa konteksnya pada saat itu menolong? Kok biasanya kan kalau konten kreator kan orang-orang tuh konten itu biasanya dia iseng lah gitu kan, cubu-cubu lah gitu kan. Ya pernah tuh iseng lah awak dengar gitu artinya konten kreator. Abang menolong orang, masuk orang kok Bang? Awalnya itu memang iseng tuh lah. Awalnya iseng gara-gara makan lesehan di daerah Pasar Baru. Oh, Unan. Di Unan ya. Jadi makan di sabalah tenda orang kelah jualan mie gitulah. Oh, mie. Nah, dari jam 8 sampai jam 10 itu nado yang balanjur gitu. Ya. Dan itu tuh heran kok sepi banget ya. Ya secara di sana tuh rame banget loh orang yang belanja. Mahasiswa apalagi sih, Bang. Ya. Dan dia tuh nggak ada yang belanja satupun. Oke. Akhirnya ini apa masalahnya? Oke. Nah, Dani iseng buat cobain. Nah, ini enak loh, apa masalahnya? Iya kok enak, ini kayak unik banget gitu. Mikir awalnya karena ini palingan nih mie pedas biasa doang. Iya, yang umum lah, umum gitu kan. Karena nggak ada something di mie-nya itu yang beda banget sih. Apa itu? Chili oil atau apa itu? Enggak, dia nggak pakai chili oil. Oh, bukan chili oil. Enggak, jadi itu kayak ada kuah gitu, kuahnya itu nggak tahu dari apa. Nah, jadi habis mie goreng itu digoreng seperti biasa lah ya, nggak digoreng, maksudnya direbus. Nah, terus ditambahin kuah itu. Nah, kuah itu tuh yang bikin lidah nih jadi kok enak kan gitu ya. Nah, aku bilang, Bang, aku videoin boleh nggak ya? Aku iseng-iseng nih. Abang inisiatif seorang saya. Iya, inisiatif. Saya posting di Instagram ya, Bang. Oh, boleh. Nah, akhirnya posting di Instagram banyak reaction ya gitu. Nah, oh bagus juga nih kayaknya, coba deh rambah TikTok. FVP, ya, TikTok dulu. Oh, TikTok dulu. Nah, dari Instagram lanjut ke TikTok. Posting FYP sampai ratusan ribu yang nonton, komennya pun banyak banget. Nah, dan akhirnya someday-nya setelah FYP itu banyak yang belanja ke sana. Nggak tahu nih, abang itu bilang nggak tahu nih orangnya datang dari mana. Pernah dia tanya ada yang dari Lubuk Buaya katanya. Ya, dia tahu dari TikTok katanya. Nah, akhirnya semenjak itu viral dia jualan. Dan dari kuali kecil itu kompor satu, sekarang kompornya tuh ada 2, kualinya gede-gede. Dan buka cabang di Win sekarang. Buka cabang di Win itu ya. Setiap saya datang sana mau beli minyak, dia nggak mau dibayar gitu. Akhirnya saya ya pesan di Gojek terus. Gitu. Pesan di Gojek. Ya, dia bisa bayar. Dia dibayar, dia nggak mau. Enggak, dia bilang Abang tuh salah satu orang yang bangkitin dia loh. Dia sempat kayak putus asa gitu. Kenapa jualan dia nggak rame orang? Ya tahu Unar rame banget lah gitu kan. Ya karena persaingan mie pedas itu kan banyak banget. Iya, gitu. Itu zaman kapan sih itu, Bang? Jam kapan itu aku posting ya? 2022, 2021. Lebih itu kayaknya 2000. Baru 2 tahun inilah untuk konten kreator food blogger. Iya. Dan itu pun akhirnya ya itu dia rame, dia sekarang sampai sekarang dia masih buka gitu.
Sampai sekarang masih buka? Iya. Malah di tahun 2022-23 tuh mie Pade itu Lagi in kan? Iya, Nah. banyak juga sih, tapi tidak begitu rame mana gitu. Nah, Ya tahu mie Pade rasanya mau gitu kan. gitu Tapi aja. iya biasa sih gitu kan. Aku spesial ada spesial gitu. Tapi yang patang kok dek karena ada yang abang mau review viral langsung ya. Viral Nah, iya. gitu. Nah, disitulah mantap. awal namunya namu surang saya gitu. Akhirnya babue lah namu brandingan Oke. soal parui. Oh soal paru. Soal kuliner harus jujur. Nah, itu tagline-nya. Oh. Nah, Ibaratnya Code Blue Kota Padang. ya harus jujur. Maklum korban-korban food blogger nih sebenarnya Oh, itu. korban. Iya. Oke, emang maksudnya korban kok kok? Ibaratnya Iko ngecek food blogger, ada sebut namanya orangnya. Gitu. Iya, Adalah iya. salah satu food blogger lah. Gitu. Ada, enggak salah satu doh, beberapa. Beberapa lah gitu. Awak ke Abang Dani ke situ tiba-tiba nak lama gitu. Ya, karena Dani kan orangnya yang hobi makan lah gitu. Jadi follow mereka lah beberapa itu. Jadi direkomendasi, ini enak banget gitu. Iya. Pernah tuh jauh-jauh datang Lubu Buaya daki asrama Brimob. Jauh Ya jauh kan? Jauh tuh. Dari Lubek ke situ kan lumayan kan. Lubek oleh. Saking penasaran juga ujung kita. ke ujung. Ya, enak banget karena ini adalah salah satu itulah di mana. Nah, ini jarang ada yang punya ini. Oh, datang langsung ternyata jauh dari kata enak. Wow. Ya, mending saya ini makan minum produk minuman nih. Makan minum produknya ini ya aslinya aja daripada dibikin-bikin ABC gitu. Daripada di mix seperti itu. Iya. Oke. Dan itu udah terjadi dari beberapa inilah food blogger Sumbar seperti itu. Tapi kok abang bisa berani ya? Code Blue sih karena doxing gitu. Nah. Abang kok bisa berani ya bang gitu ya? Enggak, itu pun apa ya? Berani aja dalam hal gini. Jadi saya posting dan itu yang komen itu positif semua gitu. Sesuai dengan yang barasan juga iya. kan? Kecuali Mang Ece ndak lama, kironya menurut orang tuh lama. Lama ya, betul. Jadi sadoalah yang Dani Kecan itu ndak lama, orang tuh ternyata setuju. Setuju gitu. Oh berarti indikasi kasusnya ibaratkan kalau misalkan cek abang lama ke cek orang ndak lama tuh ndak mungkin ada berarti nah. Ya kan? Begitupun kebalikannya kan? Ya. Itu pun dari kece lama ke pelosok-pelosok nagari punya tibu. Ada tuh beberapa tampe yang pernah review kan, nyo endorse gitu waktu itu, endorse kan nyoba iya. Dan ini pun ngecek ke orang itu. Sebelum saya ke sana, saya kasih tahu dulu dari awal. Saya review itu real, enak tidak enak saya bilang. Jangan komplain segala macam gitu. Oh, abang sudah mau tekankan? Udah ditekankan ya. Kalau nggak usah undang saya. Biar saya datang sendiri, saya yang bayar. Dia bilang seperti itu. Oke. Berarti abang masih menemukan endorsean juga berarti. Tapi endorsean itu harus jujur apa adanya gitu kan? Iya. Tapi ada beberapa yang owner itu memang terima seperti itu dan ya hasilnya emang enak. Paling jauh itu endorse pernah ke arah Bungui. Itu tampaknya ketek ya di atas tebing-tebing. Iya, hidden gem, tebing-tebing gitu. Datang sini tanda itu enak banget. Lama mana aku. Jauh-jauh orang tuh tiba kesini dengan view pantai sunsetnya tuh. Wih, sih rupa situ. Baru 3 hari bukanya sebelum puasa, membludak orang bang jadi bilang gitu. Itu konten ke-10 enggak salah. Konten ke-10. Inge banget. Iya, inge. Pokoknya segala sesuatu yang ibarat itu memang real itu lama, tiba orang tuh ke situ gitu. Oke. Dari followers cuma ribuan. Pas nasi kambing tuh lah, nasi kambing. Iya, jual nasi goreng kambing. Nah, nyojua itu langsung membludak ke 20k follower. Nah, itu. Wah, kaget tadi ya. Gokil sih. Gokil impactnya. Tuh Dani bilang orang ngecek Dani mirip Code Blue apa sekolah reviewnya beda jauh. Dia bilang Code Blue ini nyo mencari kelemahan orang untuknya menjatuhkan. Iya, betul. Kalau Dani enggak doh gitu. Memang real yang Dani rasa itu yang Dani sampaikan gitu. Ya, betul. Bang, Iko ada visual menarik bang dari abang juga sebenarnya sih. Bang, abang mau review makanan itu kan penasaran lo kemana? Padahal kami lah tonton cuma. Tonton saya tapi tak follow. Lagi follow ketahuan Iko. Jadi di sana aku ada visualisasi menariknya berikut untuk Anda. Hidangannya lumayan banyak menunya ya guys ya. Enggak nunggu lama, jadi hidangannya ini udah dateng dan macamnya itu banyak banget. Mulai dari cancang, terus ada juga ayam bakar, ikan bakar, terus ada rendangnya yang spesial itu juga katanya guys ya. Dan penasaran ini adalah dendeng lado merahnya itu ya guys ya.
Tetap ya, gua ambil itu cabai merahnya terus gua kalincon ke nasi panas gitu ya guys ya. Gua tambahin juga ini cabai hijaunya tadi itu. Sumpah ini kombinasi yang tuh enak dan pas banget. Dendengnya juga lembut loh guys. Nyonya lamu-lamu gitu dong guys yo. Disantuan langsung ke tangan tuh masuk ke dalam mulut. Lama banget. Nah gitu guys. Next. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah begitulah kira-kira tadi di sana tadi secercah aktivitas dari Bang Dani tadi kan, ada yang menyanyi, ada yang makan-makan puluh tadi kan, tapi alhamdulillahnya awak lah makan siang jadi lah kanyang pada jadi nak soalnya aku setiap food vlogger yang kemari selalu awak tanya mana mau makanan. Iya. Dan karena posisi itu awak sedang lapar-lapar puluh kan, jam makan siang kan ya, jam 2 siang lah. Itu tanya kan, mau makan siang aja awak, tapi awak tadi pulang makan siang awak tadi. Baru apa? Boleh podcast awak ini. Tapi nyo beda. Nah, kecuali nyo UMKM nyo makanan harus buat makanan situ. Nah, gitu kan. Kalau kita kan backgroundnya tukang review. Iya betul. Iya betul aja sih. Ya, awak tuh gak mau masuk balik. Oke, berarti tadi itu di mana tadi itu, Bang? Yang mana? Iya, yang di makan mau di dendeng tadi itu. Oh, itu di Padang Panjang. Padang Panjang. Nah, jadi waktu itu kisahnya Dani pai ke air terjun Proklamasi Padang Panjang. Oke. Nah, pai kesinan, pas pulang, nah ternyata ibu pengelola itu datang ke situ. Dia tanya di ibu kok, "Pai kamu Lena?" Dibilang kan, "Kapai Bukit Tinggi sih Bu main-main, tapi kapai makan dulu." Nah, singgahlah ke rumah makan ibu, cenya. Oh, gitu. Yo, harganya murah-murah junyo. Kalian dari mana? Tuh nyeletuk lah teman. Kami dari Padang. Nah kalau yang satu ini bukan ibu ajaknya kan sampai ibu kodobu sekalian promosi dia bilang kayak gitu kan. Oh apa tuh? Nah diceritain langsung sama kawan-kawanku gitu. Akhirnya makan di Sinan itu ujung-ujungnya itu tidak endorse. Dani mau bayar, nyo nak nian rimo do. Pedian lah nyo bilang gitu. Dan itu real lama sadunya. Real lama. Iya. Lamanya kok kan ada ratingnya gitu ha. Iya. Rating lamanya itu 10/10 atau berapa? 8/10. 8/10. Ya. Oh, berarti sayangnya berarti ya, sayangnya dendengnya ke tadi habis, rencana kan dibawa pulang harusnya 10/10 jangan 8/10 gitu. Iya dendeng lado racinya kok lama. Lado raci itu. Iya, randangnya pun best. Sampai randang tuh nyobungkiannya bawa pulang dan itu setelah 2 bulan itu masuk kulkas aja ya akhirnya dipanian kayak gitu aja rasanya lama. Wih, masih tetap masuk. Lama. Wih, mantap. Boleh kita nggak posisinya? Boleh dong. Nah, MKM. jadi ibu ini posisi itu udah kayak terminal Padang Panjang. Terminal Padang Panjang. Oh iya oke, tahu. Karena ada terminal kantor di sub tuh. Iya, tahu, nah, tahu, di situ tahu. nampak situ. Sampai yang otobus kayak gitu. Tuh, iya, di situ rumah makan ibu tuh. Tuh real lama. Oke. Awak kalau misalkan ke Palembang kan biasa kan kayak bus. Naik bus biasa tuh. Biasa bus tuh singgah di situ. Di terminal itu, di terminal itu biasa singgah. Tak mencari penumpang atau bisa tuh makan siang itu tuh. Coba lah. Mantap. Lagi tahu saya mau ibu tuh. Tahu dari Dani bu itu. Wih, perah makan lah. Iya. Akan perah. Ibu tuh baik banget. Oke, ibu tuh. Baik banget. Oke. Apa nama rumah makannya? Rumah makan apa ya lupa dari namanya. Udah apa merek atau apa? Ada mereknya. Ada merek? Ada. Tadi ada muncul sih di video itu. Tadi lah. Misal tonton sana. Iya, tonton sih. Putar saya balik nggak boleh. Iya, soal pari gitu. Soal pari saya gitu. Cari soal pari gitu lah. Oke. Itu beberapa tadi ada juga yang menyanyi.
Ada apa dengan menyanyi? Tadi abang bilang sebelum jadi content creator tuh itu menyanyi dulu. Ya. Kenapa tidak dilanjutkan menyanyi? Lebih single ke cek bang mah? Ayo, alhamdulillahnya ada single. Cari di apa ada tuh? Di mana Spotify? Ada semua. Ada semua. Spotify, Joox ado, Oke. iTunes musik ado. Oke. Wih lengkap ya. Lengkap. Kita tanya-tanya lah soal menyanyi kan dulu Pak. Itu ya. Ada apa dengan menyanyi tiba-tiba hiatus gitu Pak? Nah, menyanyi itu emang hobi dari TK, ikut lomba, TK menang juara 3 menyanyi Oke. sekota Padang waktu itu. Nah, habis itu dari SMP nak nyanyi dong. Nah, SMA nyanyi. Saya lah Indonesian Idol kan lagi hitsnya waktu itu. Indonesian Idol ya. Ajang kompetisi nyanyi ya. Itu nggak bisa apa dong. Jauh mah. Iya. Ke Jakarta gitu kan. Iya. Nah, akhirnya tamat kuliah. Alun-alun ada waktu itu audisinya setelah 1 tahun kuliah. Habis itu keluarlah audisinya. Izinlah sama orang kayak kan. Nah, nggak diizinan awalnya dong. Oke. Nah, akhirnya diizinkan audisi lah di Padang dulu. Nah, di Padang alhamdulillah lolos langsung ke Medan waktu itu. Tuh Medan. Ya, sebelum itu ada audisi Padang Oke. Waktu zaman-zamannya habis Delon sama Joy. Sesudah itu kan Judika tuh. Berarti udah lama ya Bang ya? Ush. Nah, itu. Nah, jadi berarti. ke Medan alhamdulillah lulus audisi di Medan, masuk ke Jakarta. Nah, tiba di Jakarta, masuklah sampai ke 50 besar showcase. Oke. Nah, jadi ya ibaratnya kalau ajang-ajang pencarian bakat tuh kan yang ditanya masalah vote. Nah itu tuh vote. Nah, secara ya ibaratnya ya Dani pun ndak orang-orang yang ya punya materi yang apalah gitu loh. Orang biasa-biasa sih. Biasa-biasa aja gitu loh. Nah, jadi yang masuk itu kebanyakan dapat sokongan dari pemerintah lah pas. Dibantu pemerintah. Ya. Oke. Iya, sampai showcase nggak sampai lah 12 besar gitu. Sampai 12 besar. Itu sampai 3 kali coba sampai situ terus. Akhirnya nyerah nggak lagi lah. Enggak lagi. Iya. Mau di CPNS Bang. Iki ajang pencarian bakatnya mau di CPNS sampai 2 kali. Akhirnya nyerah. Karena faktor umur juga waktu itu. Gitu. Lah habis lo masanya gitu. Ya udahlah, nyalurin hobi ya paling nyanyi kafe, beberapa event diundang nyanyi opening acara apa kayak gitu. Tapi Dani ndak pernah nerima untuk wedding ataupun apa nggak suka aja karena genre Dani itu lebih ke pop, jazz pop, gitu. Iya. Nah, kebanyakan kalau wedding kan harus menguasai lagu Minang semuanya. Nah, secara Dani lagu Minang sih nggak ada cengkok itu nyelulurin saudara. Iya. Nah, beko daripada malu aja nggak usah. Ayo jangan salah kan. Gitu. Beko daripada cek bukan, penyanyinya beko kan. Kalau nyanyi kafe kan bisa sih nyanyi pop pakai tadi kan. Iya. Oke. Tuh kok bisa tebak single kan lumayan juga tuh. Nah, single tuh. Awalnya dipaksa. Bapak Su. Nah, jadi bapak ini salah satu dosen UNAN. Oke. Nah, bapak ini Dani berteman sama bapaknya, sering main-main ke rumah anaknya ini kan. Jadi anaknya pinter main gitar, kami nyanyi. Dan bapak bikinin deh lagu ya, rekam ya. Bapak kasih duit sekian pada Dani. Nah, iya dikasihnya langsung iya. Serius? Ada itu di Spotify, pokoknya di YouTube juga ada tuh judulnya Dani Kasih judulnya. Dani Kasih. Ya, bapak itu yang ciptakan. Nah, singlenya dia suka, bikin lagi. Habis itu datanglah masa corona waktu itu. COVID. Nah, 19. Dibikinnya lagu baru tentang COVID. Nah, itu Dani duet sama cewek waktu itu. Kebetulan cewek ini adalah Dani nggak tahu nih awalnya Dani lihat dia tuh di Instagram. Oke. Nah, pas dia datang ke rumah ternyata dikenal sama mama. Mama mana nih? Iya, ternyata mama ini gurunya dia di SMP 8 gitu. Sampai ini hero ya? Iya, kagetnya gitu. Sampai ini hero ya. Akhirnya buat single itu. Oke. Yang kedua, nah yang ketiga, nah aku tunggu mood dulu untuk melanjutkan rekaman lagi kok lamu off-nya kok mah nggak ngeluarin single. Nggak lama apa? Wih, lamu kayaknya 3 tahun deh. 3 kayaknya ya. 3 tahun ya? Mau ngumpan muda 3 tahun. Iya, itulah.
Semua tergantung mood. Bahkan udah itu tadi di sana. Tadi sih ngecek di Pasuan tadi. Iya, di Pasuan di kawan namanya. Jadi kan tuh berarti memikirkan mood kalau untuk menyanyi. Nah, iya. Karena nyanyi kok nggak asal nyanyi sih dong. Ya, Karena betul, apapun betul. si kata aku sih, aku kok harus nyampe ke orang. Ya, betul, Jadi betul. setiap kata tuh memberi rasa. Nah, harus sampai orang bandanga pun, kalau dapet orang bandanga tuh menangis dari lagu awak. Karena ada beberapa lagu bentuk Iya, itu betul, betul. bikin orang menangis. Iya betul. Berarti bukan hanya makanan yang jujur, tapi cara menyampaikan nyanyi pun jujur ya. Bang. Harus mana? Beko asal nyanyi nggak sampai rasul. Iya betul. Nak sampai rasul, Iya. nak sampai randang tuh ke langkok langit tenggorokan. Oke, balik ke konten tuh balik. Konten tuh kini berarti masih jalan berarti nama? Masih alhamdulillah. rame. Alhamdulillah masih rame, masih Abang kan FYP. ibaratnya kan itu tuh yang kontennya kan cukup berani, cukup berani dalam artian itu sejujur-jujurnya, sejujur-jujurnya kan itu. Itu pernah nggak sih dapet semacam kata-kata nak lama? Pastilah pernah dapet itu. Apalagi jujur mau dia abang kan. Atau kata ancaman lah gitu kira-kira. Ancaman kayak atau Iya. malah gitu. Untuk ancaman sih indah sih, tapi kayak yang kontranya ada juga lah beberapa. Aha. Kayak komen-komen dari baca kan, woi lu jatuhin ini orang, Usaha orang, iya. segala macam lah. Iya. Nah, tujuannya bukan itu. Nah, padahal mereka nggak lihat nih konten-konten sebelumnya. Nah, itu ada beberapa konten yang, nih contohnya adalah misalnya kayak kuliner A aja lah kita sebut ya. Iya, kuliner A gitu kan. Ya, Dani datang ke sana karena penasaran kok rame banget. Nah, mungkin Oscar tahu lah gitu, salah satu makanan yang rame itulah gitu. Jadi datang ke sana dan cobain. Nah, iseng-iseng nih videoin itu pun dari jauh. Dan di videoin makannya gitu kan segala macam. Dia termasuk murah sih gitu. Oke. Video-videoin bla bla bla. Nah, ada kejadiannya itu di sana tuh ya yang tukang giling cabenya ini nggak pakai tutup kepala atau pakai handuk gitu loh. Jadi keringatnya tuh netes ke ulekan. Gitu. Ya Allah. Nah, Dani pun nggak ngeh. Netes ya gitu. Dan Dani pun yang ngedit Dani nggak ngeh. Nggak ngeh. Oke. Nah, netizen lah yang paling detail banget. Bang, itu netes loh bang. Ya Allah. Nah, pas kejadian itu malah ownernya itu nggak marah karena videonya FYP banget. Rame ya. langsung? Enggak rame. Tutup ya ada. Oh tutup. Ya. Wih, sampai tutup. Ya, jadi ownernya ini nelpon. Bukan marah, dia makasih katanya. Terima kasih ya bang ya udah dateng, udah reviewin. Ternyata saya yang jarang kesana nggak quality control kesana, dia bilang gitu. Oh gitu. Ternyata kejadiannya seperti ini. Nah, after kejadian itu dia tutup beberapa minggu terus pindah tempat. Gitu. Oh oke. Buat nama baru lagi enggak? Iya, jadi nggak tahu dia namanya apa sekarang itu dia pindah. Dia udah ngundang Dani juga lagi untuk datang, tapi sampai sekarang Dani belum datang. Karena trauma kan itu. Bukan trauma sih, lebih kayak nggak usah lah nanti takutnya gini loh, orang-orang nyangkanya Dani diundang lagi datang ke sana, disuruh bohong nanti. Oh, nah, Dani nggak mau seperti iya, itu. betul. Pasti bakalan mindset orang Iya, seperti itu. betul. Oh, deknya datang ke sini di bayi kok mah. Iya, betul. Sama elo-eloan balik. Iya, betul. Oh, pasti Bang Dani kok ala dia barang gitu dia punya gitu mah. Oh, iya betul. Karena dari tagline itulah Dani megang itu gitu loh. Iya. Review kuliner Berpedoman harus sama jujur. tagline itu kan. Oke, mana nih? Ikut kita istirahat sebentar. Karena ada pesan-pesanan lewat dulu. Jadi bah, nama ada bang kan? Jadi di sana jangan kamu dulu, tetap bersama kita di podcast sampai Mota orang awak di Siko tampaknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Kembali lagi di sana bersama kita di podcast sampai Mota tanya orang awak di Siko tampaknya di sana. Dan di sana pun bisa menonton kita di seluruh media sosial TV di Sumatera Barat. Itu ada di Instagram, di YouTube, di TikTok, ada pula di Facebook di sana. Dan di sana pun bisa meninggalkan komen di situ. Ini bertanya apa? Biko sampaikan. Kan sudah itu kita bisa ditonton pula melalui TVRI Klik di Play Store dan App Store di sana. Kasarnya tinggal di download saja. Oke, Bang Dani, ini seperti yang biasanya konten kreator atau food vlogger alami mungkin ditolak sama taruhlah restoran kayak atau rumah makan kayak atau gimana, pernah ditolak nggak? Karena keberadaan Bang Dani terlalu jujur gitu. Nah,
Kalau ditolak sih enggak yo. Kadang Dani tibo ke salah satu sampai makan itu enggak beritahu. Karena orang tuh kan nggak tahu ini. Di balik suara dan tangan ini gitu loh. Tapi kan kini lagi tahu. Iya, paling yang tahu aja. Pakai masker. Nah, jadi gitu. Kebanyakan yang kerja sama pun Dani bilang sebelum mereka deal untuk membayar itu, untuk Dani endorse lah namanya. Nah, saya reviewnya jujur Bapak Ibu gitu kan. Kalau itu tidak enak atau enak pun saya akan bilang apa adanya, apa yang saya lihat gitu. Tapi abang biasanya itu memberikan ada kelebihan juga nggak sih dari review abang itu? Kelebihan maksudnya? Iya. Kelebihannya tuh ibaratnya apa? Kalau misalkan abang kan review kok. Apa coba tadi ya? Ibaratnya tuh ada semacam apa nama tadi tuh? Kan awak lupa ingat tadi kan. Apa yang izin tadi tuh? Padahal awak lihat. Tunggu lo. Awak ngeblank. Atau ini nggak sih lebih kayak gini nggak sih? Mungkin makanannya kok ada keunikan. Iya kelebihannya. Iya, ada positifnya nggak sih abang maksud dalam situ juga gitu? Nah, emang ada. Emang ada. Kalau memang ya itu tadi Dani bilang yang misal kayak mie goreng yang padeh itu kan biasanya sama aja gitu kan. Iya betul. Nah, ini punya ciri khas orang kok. Nah, itulah Nyo punya kelebihan itu, gara-gara kelebihan itulah Nyo jadi rame. Karena orang bakalan cari itu. Berarti abang setiap review itu dibalik negatifnya ada juga positifnya. Ada. Bukan negatif sih, lebih kejujurannya gitu. Iya sih, sedih bukan negatif ya. Iya, kejujuran. Iya, betul. Oke. Ya bisa masuk akal aja sih soalnya kan jarang-jarang kan ada reviewer makanan yang senyinyir-nyinyir. Iya, jujur bukan masalah nyinyir atau kita jatuhin bukan. Malah lebih kayak introspeksi sih buat ownernya itu. Karena owner pun kadang jarang nih datang ke outletnya kan. Tiba-tiba karyawannya seperti itu kerjanya yang dia tidak tahu. Yang cerita bang tadi itu kan. Iya. Kalau misalkan kalau di Dilan kok kasusnya di Dilan kok sama pihak rumah makan. Tiba-tiba rumah makannya cancel gitu. Jarang sih. Jarang gitu. Ada waktu jarang berarti kan? Pernah berarti kan? Pernah. Ada waktu itu dimsum juga di daerah. Bukan dimsum kayak tahu bakso gitu lah ya. Karena tahu bakso itu biasa sih kan. Dan itu ada di Jati. Oh, di Jati. Nah, yang punya ini salah satu apa ya nyebutnya ya? Kakak ini salah satu apa ya namanya itu kayak apa gimana aku nyebutnya ya? Teman instansi. Boleh kali ya kayak teman instansi gitu ya? Bukan, dia tuh kerja di ya polisi gitulah ibu ini, polisi wanita. Nah, ibu ini yang punya. Saya tempat nanya kan, dan ditanya sama yang jualnya. Kakak yang bikin sendiri yang punya. Bukan bang, saya kerja di sini. Dia bilang. Yang punya siapa? Dia bilang kan. Nah, ibu ini boleh saya minta WA-nya. Terus saya tanya, ibu ini kerja di mana? Oh, dia ini polisi. Dia bilang kan. Oh gitu. Boleh saya minta WA-nya nggak sih? Saya mau izin buat posting. Dia bilang kan. Nah, awalnya ibu ini tidak mengizinkan awalnya. Tidak mengizinkan. Karena dia bilang, Bu, saya reviewnya jujur sih. Dia bilang. Tapi untuk dia nanya, emang hasilnya gimana setelah review? Nggak bisa saya bilang sekarang, nanti bunga nonton saya bilang. Dan dia bilang gitu kan. Akhirnya oke deh bang, dia bilang kan. Tapi nggak ada yang negatif atau apa. Ibu tonton aja dari setelah ini ya. Dia penasaran banget. Nah, itu yang bikin orang semua penasaran gitu. Berarti bang, setiap nih mau review atau mau upload ke sosmed itu minta izin dulu berarti? Ya izin selalu lah. Masa ya ucuk-ucuk tibu gitu review lah. Masa ke media sosial lah mungkin. Nah, kan, ya? Dan itu harus makanannya yang enak baru diminta izin. Nah, kalau Dani itu tidak enak, Dani memang tidak izin, tapi tidak ada men-spill itu di mana tempatnya dan apa mereknya, tidak. Kadang netizen ini tahu sendiri dia. Ini di sini nih. Di sini nih katanya. Aku sering makan di situ. Ya. Kayak yang cerita tadi itu, aku nggak spillin tempatnya di mana. Tapi orang tuh lah tahu saya. Tahu bananya. Karena mencuri kas. Mencari bantu makanan. Kok kayaknya di siku rumah gitu. Tahu gitu. Oke. Berarti bang ini selain konten, kesibukan emang mungkin ini jadi seorang entrepreneur. Usaha apa tuh bang? Usahanya ya lebih ke kosmetik sih. Ada deodoran, terus ada parfum sama body lotion. Sama body lotion. Oke. Itulah ini
pemasukan tetapnya di situ gitu. Oke. Kalau untuk kuliner itu memang hobi makan. Hobi makan. Ya. Oke. Gitu. Kan nampak sih jadi aja. Sama kami memang hobi makan juga soalnya. Tapi satu lain dari kerajaan tuh emang hobi Dani sudah mulai dari nyanyi, kuliner. Ya, yo ibaratnya kece orang kan kerjakan sesuatu yang sesuai hobi kita. Betul. Makanya kita nyaman. Betul. Kalau kerja kantoran kadang kan kita diharuskan dan terpaksa kadang kan. Iya betul ya sih. Kau nak makan weko. Lalu balik bare itu. Nah, itu. Oke, ya, aku bahas yang soal nyanyi, sorry. Soal menyanyi itu berarti gini sampai gini masih lanjut, tapi mencelak mood sih. Masih ya. Masih mencelak mood. Nah, single kok lah sebulan lah masuk 2 bulan nih kok direkam dan terus selesai begini. Ya Allah. Nyonya lah full. Oke. Jadi dangan kayak ada yang kurang lah. Kau nancak. Tapi kau saya rekam balik. Ya ada sih kurang itu. Nggak sampai rasuah dong. Bagian ini kok nak lama dong. Nah, itu. Oke. Gitu. Oke. Oh, udah lama ya dangai makin. Iya, ulang dia. Lihat. Nah, sebelum Dani meluncurkan ke nge-publish single, Dani suruh kawan-kawan dangan lucu dangan. Gitu. Oke. Dia tahu loh abang kan kalau pendengar abang Surang sebagai penyanyi kan Modiko, kalau pendengar yang lain gitu kan. Sampai ke video klipnya itu lah terbayang di otak saudara, tapi belum sampai di video dilaksanakan. klipnya Iya. Oh ini kayak gini bagus gini gitu. Wih mantap merangkap kerja bang ngomong. Soalnya udah kayak mencari kesibukan sih sebenarnya daripada mengaraja dan tidak penting gitulah. Nggak penting ya gitu kan. Tapi sadanya bagi abang pasti penting sih itu berdua gitu kan. Waduh beda usaha, jadi buat konten dia pula gitu. Tapi abang yang mana di mana? Posisi abang Dani sebagai Sia gitu. Nah itulah bingung sampai sekarang. Oh kebingung bang. Sadu ala di kerajaan. Mulai dari ya nyanyi itu tadi, konten kreator makanan, food blogger itu kan. Nah, kini lagi mau urus pageant bagai gitu. Oh, pageant ya lo? Iya, buka beauty camp gitu kan. Buka beauty camp gitu lah. Padahal mana sibuk bang berarti ya. Banyak kerja. Bingung ya pikiran. Jadwalnya biru apa ya? Jadwalnya ya gitu. Kini baku bisa buka bekas begini kah? Itulah. Jadwalnya. Padahal patangnya tidak dipandang tuh. Iya, padahal dipandang. Wah, cerita story-nya kan, abang kok bisa ke podcast lah. Di mana bang ini? WA-nya checklist 1. Iya. Lihat gitu. Itu patang apa bang tuh? Oh, patang tuh ada ini acara gathering lah di salah satu tampe klinik kecantikan gitu. Nah, kebetulan Dani di klinik kok brand ambassadornya di situ. BA puluh, nah, ya BA di situ. Ya Allah. Nah, jadi diajak lah sama ownernya untuk ke sana. Barang ini ya sekalian jadi MC ya di situ gitu. Oh, gitu. Oke. Itulah. Ini udah tahun keberapa Ikwi itu sama. Enggak setahun 2 tahun, dalam berapa tahun lah. Ikwi selalu diajak. Asik sih kayak jadi Bang Dani kan. Banyak rajo mah. Asik kode Bang Dani kok. Konten dia lo, hobi nak tinggal mulu kan, usaha ada mulu gitu. Alhamdulillah. Jalani sudah. Jalani sudah. Jalan bisa. ya betul. Itu gini ada proyek gak sih? Proyek usaha baru kah? Nah, usaha baru gitu. Itu emang kepikiran. Oke. Usaha kuliner. Kuliner. Ya, emang lagi kepikiran banget. Oke. Nah, itu Dani mikir mencari situasi kuliner Sumatera Barat. Orang ini kebanyakan FOMO doang. Ya, mode dulu tuh viral-viral Kombolini lah, inilah, macam-macam lah. Es kepal Milo tuh masih itu yang paling gila. Es kepal Milo. Jadi orang ini datang berbondong-bondong ke outlet si A lagi viral. 3 bulan hilang, sepi betul, gitu. Betul. Nah, ya sebenarnya itu tantangan untuk ownernya ya, itu tantangan buat Dani juga gitu. Untuk beradaptasi supaya inovasi dan konsumen kok selalu datang gitu loh. Betul. Pasti ada rahasianya. Pasti ada rahasia. Nah, disitulah untuk menguatkan pondasiku dulu bahas Payoyo karena ya Dani sebagai food blogger pun lah mencari lah gitu beberapa. Iya, beberapa. Betul. Ada juga yang lah Dani review rame, langang dan sekarang dan itu enak. Gulung tikar di sawahan sampainya. Di samping rumah makan ada rumah makan di samping itu ada outletnya ketek. Oh, sampai minuman. Udah kayak SPBU itu? Nah itu SPBU itu lah beberapa kali brandingan baru lo tuh.
Iya, coba Nah, nya sampai rumah makan tuh mana? Sampai rumah makan Iya, mana? 2 meter dari rumah makan tuh outlet minuman Inyo. Salah satu Inyo tuh salah satu franchise dari artis penyanyi lah. Oh, oke. Gulung tikar. Ya, Gulung Tikar. Padahal itu enak, unik minumannya. Enggak sekedar minuman loh. Emang Anda pikir sama Bang makanan berarti F&B berarti nak? Iya. Apa tuh yang Abang pikir? Apa ya? Kalau Dani kasih tahu gini ya tuh nak surprise. Abang kok pada kejutan Bang. Kayak lu. Minuman kah, makanan kah? Makanan. Makanan, lebih ke makanan. Makanan ya mungkin selingannya ada minuman di situ jelas pasti lah. Ya. Yang dan itu pun tidak mengikuti yang FOMO gitu. Iya, jangan. Enggak lah. Padahal ya Dani pun melakukan sesuatu yang dicari orang taruh. Iya, betul. Nah, misalnya nih kayak deodoran spray itu kalau habis pasti dicari orang. Iya. Nah, karena itu kebutuhan. Betul. Itu. Nah, kenapa ada sub brand Dani itu kayak parfum sama hand body? Nah, itu tuh teman-temannya aja gitu. Nah, jadi kayak hand body kadang habis orang nggak beli gitu kan, atau parfum habis. Nah, parfum ini levelannya di bawah deodoran itu. Kalau parfum habis pasti orang beli. Iya kan? Betul. Bagus. Skema apanya bagus. Iya, benar. Nah, hand body ini pasarnya nih untuk wanita-wanita yang sering tampil di luar lah gitu. Contohnya kayak pageant itu tadi kan. Nah, jadi cewek-cewek itu kan cewek Indonesia kan pengennya putih yang instan gitu. Instan kan? Betul. Nah, itu Dani keluarin produk itu. Sekali usap itu langsung putih. Dan itu nggak abu-abu. Iya. Lihat aja nih. Tahu mana Abang beli orang. Iya. Kan ada abu-abu. Nah, masalah Dani juga gitu. Oh gitu, oke. Padahal Dani juga jarang pakai hand body dan itu gitu, karena ya emang orangnya malas ribet gitu. Iya betul. Laki-laki mah pakai hand body bagai ya, ribet mah malah gitu kan. Oke, Bang nih kita lanjutkan dulu Beko Bang setelah ikan pesan-pesan berikutnya. Jadi Dunsana jangan kamu dulu tetap bersama kita di podcast Sampai Mau tanya orang awak di Siko Tampe Dunsana. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Terima kasih Nusana masih bersama kita di podcast Tampe Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo Nusana. Dan tentunya masih bersama Bang Prima Dani atau Bang Dani Dana. Dani Dana. Iya. Tapi Bang tadi kan awal bahas hobi segala macam. Terus usaha Bang kini konten kreator Abang sebagai Code Blue Kota Padang. Kota Padang gitu. Tapi Abang sempat takut nggak sih didoxing orang gitu atau Bang gitu? Enggak sih. Enggak pernah takut. Enggak. Karena apa yang diucapkan tuh ya realnya itu begitu gitu. Dan sambutan dari netizen pun ya yang kita sebut netizen itu mereka ya setuju gitu. Mereka membuktikan ke situ. Sependapat juga saya. Ya, kecuali enggak sesuai Pak Jokowi cie doang. Karena kan awak bisa baca di komen-komen. Iya betul. Oke. Begini Bang, Abang ada sih ibaratnya tampe atau rumah makan lah yang pengen bana Abang datangi gitu. Yang pengen bana aku pengen bana orang review di situ tapi bilo bisa ya gitu. Baik itu dalam negeri maupun luar negeri ya gitu. Dalam negeri sih. Dalam negeri. Yang pertama penasaran sih rumah makan boleh merek. Oh, Payakumbuh yang di Jakarta. Iya. Ada Muhammad. Rumah makan yang di luar Sumbar. Nah, keceknya sadola bahan itu dibawa dari Sumbar. Payakumbuh bagainya orang asli Payakumbuh kan. Iya betul. Nah, itu penasaran gitu. Nah, dan harganya tuh agak lumayan mahal di situ orang. Mahal banget. Itu sih sebungkus 40.000, 30.000. Oh, mau makan Minang. Nah, keceknya ya kalau lidah orang Jawa tuh mencoba itu pastinya langsungnya lama. Nah, awak orang lidah tentu lah gitu. Iya betul. Karena waktu itu Dani pernah coba di Jakarta itu amperannya ketek sih nya. Gitu ya. Baru itu Dani sobo yang namanya masakan Padang, randang itu randang Padang mana? Tapi di luar kota Padang. Di Jakarta, di Jakarta Selatan waktu itu, di Jalan Panjang, Jakarta Selatan. Keteknya. Nah, dan itu ikut ternyata Minang. Hampir setiap hari Dani sinan. Setiap hari sinan. Iya, karena
bareh di Jawa itu kan kayak Pulen gitu ya? pulen gitu Pulen kan. gitu. Kalau orang Siko nyabunya bakal linting gitu Oh, yo. iya. Iya. Betul. Nah, itu kayak di Asi makannya gitu. Iya. Nah, di sini tuh barehnya tuh pera gitu loh. Jadi ya beraso makan di Padang di Ampera dan harganya pun enggak mahal doh. Nggak sampai 20.000 sampai. Enggak, 18.000 waktu itu. 18.000? Iya. Murah tuh mau Iya, di itu 2 Jakarta. tahun yang lalu. Wih, murah ya. Dan itu Danila Cubolo kayak waktu itu pernah dari Jakarta ke ya keliling Jawa dari Jakarta terus langsung ke Surabaya. Nah, Cubolo kuliner sinan Cubo, ada juga ke Trenggalek nama daerahnya. Wih, jauh-jauh. Nah, ada tuh Dani Cubo dan itu pas baru kece orang kok paling terkenal makanannya. Nah, Dani Cubo pas baru masuk sih amis kok kue mana baunya. Amis. Amis kok yakin kalau lama mana aku cek orang. Ya udahlah. Karena pas masuk, oh iya, presiden ini yang datang, Oh. menteri ini yang datang Pejabat-pejabat fotonya, gitu, Bang. yo, wih, ngeri kemana berarti yo lama kemana, nah, mungkin kudo. Oh, Itu nah, gitu, oke. jadi tampil itu unik loh gitu. Ya udahlah, coba. Itu pas baru tiba, kok amis mana kok jadinya. Ya udahlah, penasaran coba saya dulu Iya. kuahnya. Ah. Nggak nih makan itu. Oh, enggak apa. Amis bana. Sabung kandang-kandang aja Bang. Kayaknya entah tuh dia mikirnya kok babat lah cuci apa enggak yuk Iya gitu. Jangan kandang langsung. soto salah satu soto itu dia Soto. soto di Jawa itulah Itu Jawa. itu di daerah Trenggalek Trenggalek. terus jalan ke Jogja Bagai ya Jogja Gudeg nah dan ini kalau gudeg tuh kayak ya suka mana Dani gitu loh gudeg itu karena masih ada ya darah Jawa lah Dani gitu. Oh, oke. Nah jadi Jakarta terus ke Bandung ke Solo nah, sampai Solo tuh Dani nobarkan ini Solo ini ternyata pengen lah pindah ke Solo kok gitu. Oh, pengen pindah ke Iya Solo. karena situasinya Kulinernya? kayak vibe-nya Situasinya? sih lebih ke vibe-nya sih. Vibes-nya? Kayak anak-anak yang di sana tuh kayak di pinggir jalan tuh mereka kayak lesehan tuh makan kan. Ini kayak seru banget loh. Soul living mana gitu. Iya meskipun di Jogja pun banyak kayak gitulah, tapi Iya. kayak di Solo kok rapi, tertib gitulah gitu, bersih banget gitu. Oh pastilah bapak SBY kok dari siku ya gitu. Atau memang bapak kok di presiden ya, maka itu Iya. daerah asalnya nyo perbagus Oh, lah. mungkin. Iya, bisa jadi. Dan Betul, untuk betul. anak-anak di sana pun kayak iya bersahabat gitulah gitu. Sampai ke Bandung pun seperti itu. Ya ke Bandung lebih ke glamour street gitulah jatuhnya gitu. Anak skena ya. Iya, Oke. Bang, tapi untuk ini Abang sebagai wirausaha, sebagai entrepreneur. Oh, gak payah mencibir entrepreneur. Soalnya petang ada konten kreator sekalian entrepreneur pula. Nah, jadi namanya iya. itu contentpreneur. Tuh. Oh, contentpreneur jadi istilahnya gitu. Nah, Abang itu soal manajemen, baik itu manajemen waktu, manajemen keuangan Abang, baik itu di usaha maupun di tempe konten, itu manajemennya, kesadarannya. itu yang paling masalah di hidup Dani kayaknya. Pengelolaan keuangan kok nggak jaleh. Nggak jaleh. Nggak jaleh ya doh. Perputaran uang itu nggak tentu rumah. Misal dapet dari konten sekian. Nah, BK habisnya nggak tentu itu doh. Nah, kayak ya dari usaha produk. Nah, usaha produk paling ujung-ujungnya ya modal sih baliknya. Padahal keuntungannya lumayan lah gitu. Nggak jaleh sih gitu. Lebih kayak gitu sih. Kayaknya butuh ini tim nih. finansial. Iya, finansialnya kayak ini gitu. Tim finance. Iya. Oke, berarti memang kesulitannya itulah begini Bang ya. Kesulitannya. Cek lagi kesulitan apa cek lagi kayak ya percaya sama orang sih gitu. Lacok kan gitu. Oh iya. Lacokan itu Bang maksudnya? Ya ibaratnya ya soal orang kerajaan sama Dani. Ada waktu tuh sales promosi Dani kan untuk antanta barang tuh lah. Nah, karena Dani lu nih malapehnya langsung deh gitu. Jadi 3 hari itu Dani ajan lahnya dulu gitu untuk ketemu owner seperti apa ngecek. Oke. Makanya Dani briefing lainnya dulu. Dani ajannya cara ngecek kayak gitu gitu. Gitu. Akhirnya setelah Dani lapehnya training 3 hari, nggak ada satupun bisa memasukkan ke toko tuh nggak ada. Ada beberapa toko yang ngecek bang susah bang dan dia datang ke sini malah deal. Bosnya di malah dia gitu.
Oke, mungkin ada beberapa aspek mungkin yang beberapa faktor mungkin yang membuatnya enggak deal jadi mungkin. Iya itulah mungkin apa ya, kalau kita ketemu orang itu apalagi masalah usaha pasti senyum tuh paling nomor satu. Iya. Nah, ibaratnya biarpun awak tinggi awak lebih merendah dibanding orang gitu. Iya. Memang gitu. Nah, kadang orang kok yang nih lo kadang tiba kesinan. Itu enggak sih orang do. Betul. Iya. Betul. Iya. Tempat itu pun Dani kadang ngantarin beberapa toko lah, toko minimarket kadang-kadang di Padang. Nah sebenarnya mereka tuh, bang kayak pernah cari abang tapi di Mayo gitu. Oh mungkin salah orang mah itu. Salah orang. Mungkin jelek di Instagram mungkin gue baru ndak ngehnya. Kok penonton soal pari? Oh gitu, oke. Berarti itulah kesulitannya mungkin ya. Nah, ya itu aja sih. Itu aja sih. Nah, kalau untuk ini yang menjadi kesukaan Bang Dani dalam berkarir seperti sekarang kok apa kok yang paling Bang senangi? Nggak ada sih, tapi yang lagi difokuskan banyak ini kayak lebih ke pageant nih kok sih. Oh, fokus ke pageant. Iya kayak gini Dani lagi kerja sama negara tetangga ya Malaysia. Jiran. Itu ya kebetulan hubungi Dani untuk ngurusin anaknya untuk masuk ke beauty camp Dani gitu loh. Wih, berarti dari jiran kemari ya? Iya itu. gua Tiba-tiba hubungi untuk training anaknya ini. Nah, dan itu Dani kerjasama sama yayasan ini gitu loh. Boleh sebut yayasannya gimana nggak sih? Yayasan apa tuh? Yayasan ininya, yayasan yang hubungi Dani itu kerjasama ya. Yang di Malaysia itu. Nah, jadi pas sekarang pun ngurusin untuk persiapan pageant Dani sendiri di bulan Juni besok. Bulan Juni. Ya. Juni 2026. 2026. Ya kemarin itu kan dua orang anak Dani di sini juga podcast kan. Putra Putri Sumatera Barat 2026 besok itu terus sama Putra Putri Katulistiwa Indonesia. Oke. Jadi ya alhamdulillah udah daftar itu udah 6 provinsi yang daftar untuk yang nasional itu yang Putra Putri Katulistiwa itu gitu loh. Nah, itu acaranya tuh kita di Padang. Di Padang. Iya. Wis, mantap. Keren lah Bang Dani. Keren, banyak kerajo gitu. Banyak kironya ya. Ini cuma sekedar konten soal pabrik saya gitu. Mau harus pijen iyo puluh, usaha iyo puluh gitu. Makanya kayak manajemen waktu sih Dani harus. Iya, makanya kayak orang nggak mikir punya manajer cek gitu Bang Dani. Bahaya. Kadang awak percayakan kok ke manajer awak si A misalnya kan. Nah, awak pengen kayak gini. Nah, nyonya nggak bisa bikin kayak gitu dong. Gitu. Oh iya, susah ekspektasi. Susah banget. Ya udahlah jalani sendiri aja. Gitu. Bang, terakhir mungkin Bang, harapan Abang untuk singkat saya mungkin harapan Abang untuk usaha Abang, konten Abang. Yang apa Abang jalani kini lah atau yang mau cerita-ceritakan tuh bahas sih. Nah, oke. Kalau untuk harapan Dani sih ya untuk yang pertama untuk konten kreator Dani itu ya soal Parwi ya mungkin lebih maju lagi dan lebih rajin untuk posting. Nah, karena nih waktu ini nih yang bikin ya susahnya tadi kan Dani bilang. Nah, itu semoga ya peminat kuliner Sumbar yang review jujur makin banyak sukalah sama Dani gitu ya. Amin. Amin. Nah, terus untuk usaha kosmetik Dani kayak deodoran, parfum dan hand body itu tadi semoga makin baju lah. Itu kebetulan sekarang lagi ikutan ini juga UMKM Champion Padang 2025 itu ya, itu lagi ikutan itu. Semoga winner juga ya. Amin. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Bang Dani atas waktu-waktunya. Luar biasa pengalaman-pengalamannya, mudah-mudahan bisa memotivasi kawan-kawan sadonya. Amin. Sekali lagi terima kasih Bang Dani dan itu pula lah di sana podcast awak di siang hari kini kok. Jangan lupa tonton tari setiap hari Senin, jauh hari Selasa pukul sampai balik atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumbar. Sekarang kawan-kawan sadonya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di sana. Bye bye. See ya.